Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Arya Wiraguna, NPM 5021262. Saya dari Prodi PGSD semester 6 Universitas PGRI Silampari. Halo anak-anak semua, bertemu lagi pada hari ini. Kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya supaya kalian paham. Sekarang yuk kita mulai belajarnya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar-gambar sila Pancasila beserta lambangnya. Ya, seperti yang kita ketahui, yang lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya betul rantai. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya banteng. Dan yang terakhir yaitu kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya yaitu padi dan kapas. Nah, Pancasila ini menjadi negara Indonesia, menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dari sila-sila Pancasila tersebut, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Yang pertama, nilai dari sila 1, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung berarti kita sebagai manusia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus saling menghormati antara umat beragama. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antara manusia dan mengembangkan sikap tanggung rasa. Nah, nilai dari sila yang ketiga menunjukkan rasa cinta tanah air. Di sini kan persatuan Indonesia. Kemudian kita juga harus menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan supaya negara kita ini bisa hidup dalam damai. Yang keempat yaitu nilai dari sila yang keempat yaitu utamakan musyawarah. Jadi jika ada permasalahan dibicarakan dulu baik-baik secara musyawarah. Yang kelima adalah menghormati dan hak kerja keras orang lain. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus menghormati kerja keras orang lain. Kemudian kita boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, kalau tadi nilai-nilainya, maka coba kita lihat contoh penerapan nilai-nilai dari sila pertama. Nah, di sini contohnya penerapan dari nilai-nilai sila pertama yaitu beribadah sesuai agama masing-masing dan saling menghormati antara satu sama lain. Nah, penerapan dari sila yang kedua, nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ada tetangga kita yang terkena bencana atau jika ada tetangga kita yang kesusahan, jika ada orang lain yang terkena bencana itu, kita saling membantu. Ini termasuk contoh penerapan dari sila kedua. Nah, contoh penerapan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, contohnya adalah bergotong royong antara warga yang di sini. Indonesia ini termasuk negara yang warganya masih mengutamakan gotong royong. Contohnya penerapan sila keempat yaitu bermusyawarah. Di sini ada contohnya, ada warga yang sedang bermusyawarah nih. Nah, ini termasuk contoh penerapan sila keempat dalam bermusyawarah. Ini kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh mau menang sendiri dalam musyawarah. Ya, kemudian contoh dari sila kelima. Nah, di sini ya contoh dari sila kelima yaitu saling menghargai orang lain, berkeadilan satu sama lain. Jadi, jika ada seseorang yang punya penghasilan lebih, maka bisa membantu warga yang lain. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu supaya adil dalam bermasyarakat. Jadi, kalau kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Nah, sampai sini apakah anak-anak semua ada yang mau ditanyakan? Apa anak-anak semua sudah paham?
Nah, yang selanjutnya coba perhatikan ini gambar apa. Nah, tahu pasti ya, ini adalah gambar peta Indonesia. Gambar peta Indonesia dilihat di sisi ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, di sini ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Sulawesi, ada Maluku, dan ada Papua. Bayangkan, Indonesia terbentang luas mulai dari Sabang di ujung sini, di ujung barat, sampai Merauke di ujung timur Indonesia. Itu terbentang luas, dan pasti terbayang bagaimana beragamnya orang-orang Indonesia. Kalau kita tidak menjaganya, pasti akan sangat mudah terpecah belah. Tapi karena kita selama ini mampu menjaga Indonesia, masih tetap bisa hidup dengan rukun dan damai. Nah, ini gambar peta Indonesia. Kita perhatikan ya, Indonesia itu letaknya dibagi jadi dua jenis. Ada letak geografis, ada juga disebut dengan astronomis. Nah, letak geografis itu dilihat letak wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi yang jadi batasnya dengan negara. Apa kemudian terletak di antara apa itu namanya letak geografis? Nah, secara umum, letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua ini yang mengapit Indonesia adalah benua Australia dan benua Asia yang mengapit Indonesia, dan ada dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia. Ya, jadi letak satu wilayah dilihat memang dari kenyataannya di permukaan bumi. Tahunya dari mana? Bukan, kita nggak bisa lihat permukaan bumi, kita lihat dari petanya. Ya, kalau letak astronomis itu letak wilayahnya yang dilihat posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis bantu yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menentukan titik atau lokasi. Nah, kita lihat di sini tadi ya peta Indonesia yang mana sih garis lintang dan yang mana sih garis bujur. Lihat panahnya ya. Nah, panah yang pertama muncul ini namanya garis bujur. Nah, garis yang menghubungkan kutub utara sama kutub selatan. Ini makin ke atas, ini kutub utara, ini makin ke bawah, ini kutub selatan. Nah, garis ini namanya garis bujur. Garis yang menghubungkan antara kutub utara ke kutub selatan. Atau kalau gampangnya garis yang dari atas ke bawah ya. Kalau ini peta, itu garis yang dari atas ke bawah, itu namanya garis bujur. Nih, garis bujur Indonesia itu adalah 95 bujur timur sampai 141 bujur barat. Ini letak geografis. Letak astronomisnya Indonesia di garis bujurnya. Kemudian sekarang satu lagi ada garis lintang. Nah, yang ini garis lintang. Beda ya kalau garis bujurnya dari atas ke bawah. Kalau garis bujur ini yang garisnya vertikal, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belah utara dan belah selatan. Atau garis yang vertikal, yang lurusnya yang dari kanan ke kiri, namanya garis lintang. Garis lintang Indonesia itu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah letak astronomisnya. Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau letak geografisnya Indonesia itu kita lihat dari Indonesia daratannya atau lihat dari posisi aslinya di peta biasa. Dari daratan bisa dari lautan. Nah, letak geografis kan tadi letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kita lihat kan dari peta ini, kita lihat dulu bagian utara. Nih utaranya, ini selatan nih, barat, dan yang ini timur. Yang bagian atas itu utara, bagian bawah itu namanya selatan. Yang kiri itu namanya barat, dan yang kanan itu namanya timur. Nah, kalau di peta ini seperti ini nih, ada mata angin utara, selatan, dan barat, dan timur. Lihat di bagian utaranya, Indonesia letak geografisnya Indonesia itu di antara ada di letak geografisnya itu batasnya adalah Samudra Pasifik. Nih, di utara Samudra Pasifik ada lautan Sulawesi, ada Malaysia, dan ada laut Tiongkok Selatan.
Malaysia yang bagian timur. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu adalah Malaysia. Perbatasan darat yang dibagi utara, sekarang kita lihat bagian selatan. Selatan Indonesia dibagi selatan Indonesia berbatasan dengan ada Samudra Hindia dan ada Australia, serta ada Timor Leste. Sedangkan kita lihat sekarang di bagian barat. Di bagian barat nggak ada apa-apa nih, cuma ada Samudra Hindia. Ya, memang batas bagian barat Indonesia hanya Samudra Hindia. Sekarang di bagian timur Indonesia. Jadi kan di sini utara Samudra Pasifik, terus timur Samudra Pasifik juga betul, di timur juga Samudra Pasifik karena Samudra Pasifik ini terbentang luas ya. Jadi di timur Indonesia batasnya itu ada Samudra Pasifik, kemudian ada Papua Nugini. Nih tetangganya Indonesia juga berbatasan daratan dengan Indonesia di Pulau Papua, yaitu Papua Nugini. Jadi batas-batas Indonesia di utara itu ada Samudra Pasifik, ada Malaysia, Laut Sulawesi, dan ada Laut Tiongkok Selatan di bagian selatan. Indonesia batasnya ada Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik serta Papua Nugini. Nah, jadi sampai sini saja video pembelajaran kita pada kali ini. Nah, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.